Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Anissa ya? Iya. Masuk. Ya, silakan duduk. Sini ya, Bu. Ya, duduk. Udah nyaman? Sudah. Mbak, duduk yang nyaman dulu. Sudah. Sudah, oke. Mbak Anissa gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, agak ngantuk dikit karena semalam kayak malam dikit. Oh, banyak tugas ya? Iya, iya betul. Mbak Anissa sekarang semester berapa? Semester 4, Ibu. Semester 4, jurusan apa tuh Mbak Anissa? Jurusan bimbingan konseling. Oh, Masya Allah. Tadi Mbak Anissa ini dari mana? Tadi habis dari ini ketemu rapat organisasi, habis itu kesini karena kasih tahu jadwalnya Pak. Oh iya, kemarin Mbak Anissa yang menghubungi saya ya. Iya. Mbak Anissa sebelumnya ini pertama kali kan ya sama Ibu ya? Iya. Sebelumnya tapi udah pernah konseling belum? Udah, tapi udah lama banget Bu, kayak mungkin setahunan yang lalu. Oke, perlu saya jelasin lagi? Konseling itu apa? Iya. Boleh Bu, takutnya saya salah konsep. Oke, nah jadi apa namanya, nanti kan konseling, saya sebagai konselor dan Mbak Anissa sebagai konseling. Saya sebagai konselor ini nanti perannya cuma sebagai fasilitator aja ke Mbak Anissa. Jadi nanti untuk langkah kedepannya harus seperti apa, Mbak Anissa apa namanya memutuskan keputusannya seperti apa, itu nanti Mbak Anissa sendiri yang mengambil langkah gitu. Dan nanti di konseling ini kita cuman bisa selama kurang lebih 50 menit ya Mbak Anissa ya. Jadi kalau misalnya Mbak Anissa masih pengen cerita nih, nanti bisa kita lanjut ke pertemuan besok selanjutnya gitu. Nah, dan di konseling ini saya izin buat saya timer dulu ya Mbak Anissa ya, biar kita nggak kelebihan waktunya. Oke, sudah ya. Nah, ini nah dalam konseling itu kan nanti sangat dijaga banget ya kerahasiaannya. Jadi nanti Mbak Anissa cerita apa aja itu boleh, dan itu dijaga banget rahasianya. Gak boleh ada orang yang tahu. Kalaupun dibutuhkan ada orang lain yang tahu, itu nanti juga dengan persetujuannya dari Mbak Anissa gitu. Nah, ini ada inform consent atau surat persetujuan gitu Mbak Anissa, dilihat di situ atau mungkin dibaca-baca dulu itu isinya apa. Ya, langsung tulis isinya. Ya. Nah, itu bisa ditandatangani Mbak Anissa. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Nah, ini juga ada presensi. Nanti ini buat dokumentasi aja. Kan ini Mbak Anissa juga pertama kali ya sama saya. Nah, nanti kalau misal pengen konseling lagi sama saya, biar tahu nih track recordnya Mbak Anissa seperti apa sama saya. Tanggal berapa itu? Tanggal 26. Sekarang jam berapa? Jam 9.40. Oke, sudah ya. Terima kasih Mbak Anissa. Kemarin itu Mbak Anissa kan menghubungi saya ya, dan Mbak Anissa kayaknya udah spoiler dikit nih tentang ceritanya Mbak Anissa gitu. Mungkin Mbak Anissa boleh ceritain lagi apa sih yang dirasain sama Mbak Anissa, kayak apa yang diceritain Mbak Anissa hari ini. Jadi gini Bu, kan kemarin itu saya cerita, saya sempat bilang di link registrasinya itu ya Bu. Iya. Kalau saya itu merasa saya suka susah membuka diri ke orang lain. Jadi kan saya kan udah semester 4 itu, semester 4 terus udah ikut beberapa organisasi.
terus pernah ikut kepanitiaan juga, dimana di situ saya ketemu sama banyak orang kan Bu, dari berbagai latar belakang juga. Tapi nggak tahu kenapa saya ngerasa kayak saya tuh nggak gampang membuka diri gitu ke mereka, dengan artian waktu misal saya temenan sama mereka, saya berorganisasi sama mereka, hubungan yang kita punya itu ya udah sekedar karena kita bekerja sama bersama gitu. Saya nggak bisa kayak yang benar-benar saya menunjukkan, misalnya saya sederhana kayak saya ketawa gitu di depan mereka, itu saya kayak ini banget, kayak ini tuh banget gitu loh, kayak ini aku kalau nggak ya, kayak gitu. Terus habis itu saya juga kayak ngerasa kalau misalnya poker gitu, itu saya kayak masih ngerasa itu ke pressure gitu loh Bu. Saya nggak bisa tertekan, jadi saya nggak bisa kadang-kadang saya nggak bisa menikmati gitu. Terus saya juga nggak bisa terbuka, kayak kalau saya lihat teman saya tuh kok mereka bisa ya pada kayak misal bercanda-bercanda bareng, terus cerita-cerita bareng, bisa ngakak-ngakak bareng kayak gitu. Saya tuh nggak bisa kayak gitu Bu. Menurut Mbak Anissa nih, Mbak Anissa kenapa nggak bisa mengungkapkan diri Mbak Anissa di depan mereka? Karena saya malu. Gini, gimana ya? Kan mereka berbeda ya, maksudnya berbeda sama saya. Saya juga gini sih, kalau saya belum terlalu dekat sama orang, saya tuh nggak bisa yang langsung cerita-cerita banyak, atau terus saya langsung bisa sesimpel ngungkapin ya aku nggak suka tau kalau makan ini, gimana kalau makan yang lain gitu. Saya nggak bisa, jadi kayak ya udah saya memendam semuanya, saya nggak bisa mengungkapkan karena mereka belum terlalu dekat sama saya. Apa mungkin Mbak Anissa punya satu ketakutan? Iya, saya takut kalau saya jujur sama perasaan saya ke mereka, kayak saya nggak suka ini, saya nggak suka itu, saya sebenarnya nggak nyaman kayak gini, itu takut. Terus saya tuh sebenarnya nggak se wah yang mereka bayangkan. Bahkan sama teman sekolah saya juga tuh saya belum kayak gitu. Itu karena saya takut kalau saya tuh mereka jadi nggak bisa menerima saya gitu. Mbak Anissa punya teman dekat? Punya. Kalau sama teman dekat gitu, Mbak Anissa bisa mengungkapkan? Bisa. Saya punya beberapa teman dekat, mulai dari teman kecil saya sampai saya kuliah. Kalau sama mereka tuh saya ngerasa bisa bebas, saya merasa bisa jadi versi paling memalukan dari diri saya gitu loh Bu. Cuman saya nggak bisa kayak gitu kayak yang lain, bahkan mungkin nggak sampai yang versi paling memalukan ya, kayak sekadar saya mengungkapkan perasaan saya tuh nggak bisa. Tapi kalau sama teman saya sih bisa. Kalau sama keluarga Mbak Anissa gimana hubungannya? Kalau sama keluarga saya itu sebenarnya baik-baik aja, sama ibu sama bapak sama kakak saya. Cuman dalam beberapa hal gitu saya terkadang memandang sebenarnya saya pengennya ini, tapi saya bilangnya itu karena nggak mau menyusahkan mereka kayak gitu. Karena saya pengen jadi anak yang nggak banyak nuntut, anak baik yang mengerti orang tua, keadaannya keluarga saya. Kalau dari orang tua sendiri pernah ada tuntutan ke Mbak Anissa mungkin ya kamu harus jadi anak yang baik, kamu harus seperti ini, seperti itu. Sebenarnya bukan yang ibu sama bapak saya sih enggak yang segitunya ya. Bapak saya tuh orangnya yang saya harus mengikuti aturan yang ditetapkan bapak saya, tapi bukan yang menuntut kamu harus kayak gini. Aturannya itu misal kayak yang aturan kalau pergi kayak naik motor harus pakai helm kemanapun itu, terus kayak nggak boleh malam-malam, nggak boleh pergi jauh kayak gitu. Itu saya masih ini. Cuman kalau tuntutan kayak saya harus berprestasi, saya harus dapat nilai bagus, itu sebenarnya enggak. Cuman kalau dari ibu saya lebih ke ibu tuh pengen kamu jadi anak yang baik. Jadi tuntutannya itu emang anak yang baik itu sih Bu. Kayak kamu tuh gimana ya? Khususnya kan saya anak perempuan satu-satunya di keluarga saya. Tapi kayak sering diminta untuk lebih mengerti. Karena ibu saya bilang kalau
kakak sebagai perempuan itu harus lebih sabar, terus harus lebih ngerti, harus lebih apa ya, lebih nerima kayak gitu. Itu yang dulu. Oke. Kalau misalnya di rumah nih, ya kan ibu bilangnya jadi perempuan tuh harus yang sabar, apa namanya, mungkin nggak boleh marah-marah gitu ya. Kalau Mbak Nis, saya pernah mungkin di rumah marah-marah gitu. Marah-marah, kalau marah-marah yang teriak-teriak gitu. Ya sekedar marah aja. Marah saya pernah, tapi kemudian saya ngerasa bersalah gitu, kayak harusnya kan aku nggak marah gitu, kayak apa sih kok kayak gitu aja dibikin marah sih gitu. Biasanya saya marahnya itu kayak komplain, harusnya kan kayak gini gitu, misal ke ibu saya atau ke ayah saya atau ke kakak saya kayak gitu. Terus saya ngomong gitu misalnya ke kamar, tapi bisa saya nyesel bu, kok saya kayak gitu sih, terus akhirnya saya yang ngomong. Kalau Mbak Nisa lagi mungkin lagi capek atau apa itu, respon ibunya Mbak Nisa seperti apa? Sebenarnya nggak apa-apa sih capek, ya wajar kan kalau orang capek itu. Ibu saya juga memaklumi karena saya banyak tugas kegiatan juga, tapi yang ditekanin ibu kadang gini bu, ya orang tua saya, kalau ayah saya sebenarnya lebih ya udah gitu. Mungkin kalau ibu saya tuh kayak, ibu itu pengen ibu kan juga orang yang lumayan sibuk ya, kayak ada kegiatan gitu dari mulai pagi sampai sore, sampai sore gitu. Nah itu, tapi ibu masih tetap yang jadi ibu rumah tangga gitu, jadi tetap bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga dengan baik, beberapa kayak gitu. Dan ibu tuh kayak pengen, ya kamu juga harusnya kayak gitu, dan sebagai perempuan itu harus tahu apa yang harus dilakukan sekarang, habis itu ngapain, itu yang selalu dibilang ibu saya. Dan kadang saya tuh kayak, ya namanya manusia kan pernah ada capeknya ya, kayak pengen malas-malasan gitu sehari belakangan gitu, tapi itu adalah sesuatu yang tidak ditoleransi oleh ibu saya. Kalau misal lagi kayak gitu, terus respon ibunya Mbak seperti apa? Mungkin ibunya kesal atau seperti apa? Iya, biasanya kan ibu saya nyuruh nggak nyuruh ibu saya misal suruh nyuci baju, ya baju saya sendiri sebenarnya. Habis itu sebentar bu, kan saya mau istirahat dulu gitu karena orang udah ngasih tugas yang banyak. Terus ya kalau kayak gitu nanti nggak selesai, ibu saya kan gitu kan bu. Karena ya ibu, kalau saya lihat dari ibu saya nggak banyak sih istirahatnya gitu. Cuman saya kayak pengen ya sewajarnya orang di usia saya kan, ya sewajarnya komitmen gengsi kan harus healing dulu gitu kan bu. Tapi itu kayak enggak gitu. Terus kalau udah kayak gitu nanti biasanya saya kadang ada pendapat gitu sama ibu saya, kayak bentar bu, besok kan aku bisa kerjain itu nanti gitu, nanti terus nanti nggak jadi dikerjain, bisa kayak gitu kan. Terus ya udah kan itu kan urusanku, saya kan bilang gitu ke ibu. Terus biar aku urusin sendiri karena aku udah dewasa gitu. Terus tapi ibu saya tuh kayak, ya ibu tuh kayak gitu biar ibu tuh pengen yang baik buat kamu, biar kamu jadi orang yang baik ya, kayak gitu lah. Terus akhirnya ibu saya ini ya udah terus diem. Terus ya terus saya rasa bersalah, terus saya maafin. Kalau misalnya dari kecil Mbak Nisa itu mungkin pernah mungkin banyak dituntut, kamu sekolah harus ini ya, harus berprestasi, mungkin yang lain? Enggak, kalau tentang prestasi kayak gitu ibu saya nggak yang mencampuri banget. Ibu saya tuh bapak saya suka nggak yang gitu banget juga. Yang ditekanin ibu saya tuh lebih ke, ya gimana cara kamu nyiapinnya gitu. Maksudnya ibu nggak nuntut kamu buat, tapi tuh ibu tuh lebih ke kayak, ya udah kamu usaha yang sebaik-baiknya gitu. Terus kalau ibu yang pernah dibilang ibu saya tuh kayak gini, ibu tuh nggak minta kamu buat ranking satu atau ini kayak gitu, tapi ibu pengennya kamu jadi anak yang salihah kayak gitu. Masalahnya yang buat salihah itu kan luas ya, ya itu berat, mungkin itu teman-teman. Apa mungkin menurut Mbak Nisa
Jadi tuntutan ibu pengen anak ibu tuh jadi orang yang solihah, orang yang bertanggung jawab, orang yang sabar. Itu mempengaruhi sikap Mbak Anissa ke orang lain. Iya, saya jadi ngerasa harus selalu bersabar untuk menghadapi orang-orang sekitar saya. Saya merasa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka alami. Kayak, oh, berarti kalau misalnya mereka mengalami kesulitan tuh, sebagai anak yang baik aku harus bantu dia, kayak gitu. Terus berarti kalau misalkan terus salah satu citra yang ditanami ibu saya juga ke saya itu kayak anak perempuan itu harus yang gimana ya, dia tuh nggak macam-macam gitu loh Bu, kayak gitu. Terus ya itu sih, saya mungkin jadi suka susah terbuka sama teman saya karena saya tuh punya banyak hal yang sebenarnya tuh nggak mencerminkan. Saya punya banyak hal yang sebenarnya itu tuh mungkin enggak memenuhi ekspektasi anak soleh tadi ya, anak baik tadi ya. Kayak saya tuh sebenarnya nggak sedisiplin itu, saya nggak bertanggung jawab itu, saya suka males-malesan sebenarnya. Terus saya ya sewajarnya orang gitu, sewajarnya orang yang suka ya udah. Cuman karena selama ini saya tumbuh dalam yang diharapkan oleh ibu saya itu, saya jadi kayak berusaha menampilkan citra itu juga di depan orang lain. Makanya kan orang lain taunya saya kayak gitu. Nah, ketika saya pengen melakukan sesuatu yang misalnya di luar kebiasaan saya gitu ya, kayak aku sebenarnya suka loh ketawa-ketawa gak jelas gitu, tapi kan karena selama ini citra yang aku ngomong kayak gitu, ya aku tuh emang nanti mereka gak bakalan aneh ya. Selama ini kan aku diterima karena aku merasa aku diterima karena citra yang aku bangun itu. Nanti kalau aku tunjukkan sebaliknya, emang mereka masih bisa nerima aku. Jadi saya berusaha menahan sebenarnya saya pengen ngomong apa atau saya pengen mengungkapkan apa, tapi saya tahan. Kalau Mbak Anissa sendiri pernah mencoba buat apa namanya, misal Mbak Anissa pengen ketawa lepas gitu ya, nah terus Mbak Anissa ketawa lepas lah di depan teman-teman gitu, terus respon mereka seperti apa Mbak? Di depan teman-teman yang nggak akrab. Iya. Yang nggak akrab tuh saya nggak pernah ketemu dengan mereka sebut, kecuali kalau saya sama teman yang saya anggap cukup dekat, terus akhirnya saya ketawa sama dia, bukan ketawa ke semuanya. Oke. Emang kalau menurut Mbak Anissa sendiri nih, kalau Mbak Anissa misal dalam tanda kutip mungkin Mbak Anissa jadi dirinya Mbak Anissa di sisi lain gitu di depan teman-teman yang kurang akrab, itu menurut Mbak Anissa gimana sih kalau misalnya Mbak Anissa kayak gitu di depan mereka? Saya bakal terlihat aneh karena gini, saya tuh orangnya sebenarnya absurd, kayak absurd gitu, kayak nggak jelas gitu ya, terus suka ketawa-ketawa sendiri gitu. Saya nggak bisa membayangkan image yang saya bangun selama ini sebagai seorang yang nggak namanya itu nggak sensitif, kayak tiba-tiba gimana ya, ya itu tuh terus tiba-tiba saya jadi orang yang asbun karena kayak gitu ya. Mereka kayak kok kayak gini sih gitu, kayak harusnya kan kamu nggak kayak gitu. Saya jadi ngerasa kayak ya aku harus jadi orang yang seperti ini biar bisa diterima oleh mereka. Kayak yang dibilang ibu saya tadi, saya harus jadi orang baik karena ya orang-orang tuh bakalan mau temenan sama orang yang baik. Oke. Tapi Mbak Anissa pernah melihat orang lain yang mungkin dinilai sama Mbak Anissa kurang baik nih? Pernah melihat? Pernah. Ada mereka punya teman nggak? Punya. Jadi kalau misal Mbak Anissa kayak orang itu nih, misal, terus mungkin nggak Mbak Anissa, mungkin nggak teman-teman yang kurang akrab ini tetap ada di sekitarnya Mbak Anissa, atau mungkin menurut Mbak Anissa mereka mau meninggalin Mbak Anissa?
sebenarnya itu yang saya irikan dari orang-orang yang seperti itu. Kayak mereka bisa jadi dirinya mereka sendiri, mereka bisa semau itu. Maksudnya kayak yang oke, aku melakukan kesalahan berkali-kali, aku nggak tanggung jawab, aku nggak disiplin sama pekerjaanku, tapi mereka masih bisa diterima dalam itu. Saya merasa kalau saya kayak gitu, ya saya akan ditinggalkan. Saya merasa kalau karena saya melewatkan satu cerita. Apa? Jadi selama ini kan saya pendiam ya orangnya, karena emang saya nggak gampang gampang akrab langsung sama orang baru kayak gitu. Terus ketika saya tiba-tiba misal mau cerewet kayak gitu tuh kayak saya tuh takut. Misalnya saya mengeluarkan asbun saya gitu, itu asbun yang apa sih yang dianggap aneh itu sama orang lain, dan itu termasuk dari sesuatu yang saya keep sendiri. Saya jaga sendiri kayak ya aku rasanya aneh gitu, tapi saya merasa ya udah asalkan ya itu. Gimana Mbak Lisa? Ada yang pengen diceritain lagi? Jadi kan saya sebenarnya pengen di awal tadi ya, saya kan pengen dekat sama orang-orang sekitar saya lebih. Saya pengen lebih terbuka, saya pengen lebih luas dalam bergaul gitu kan. Termasuk sebenarnya saya pengen ngobrol santai kayak sekedar tau gak sih, aku tuh suka drama ini, aku suka lagu ini. Tapi saya nggak bisa mengatakan itu ke semua orang, bahkan ke teman-teman kelas saya yang saya udah bareng mereka 2 tahun ini. Saya pengen ke setiap mereka tuh saya bisa close gitu. Tapi saya merasa ketika saya kayak gitu saya nggak diterima, karena itu nggak sesuai sama diri saya yang selama ini mereka pandang pendiam, terus mereka pandang kalem, habis itu mereka pandang kayak gitu. Tapi Mbak Nisa belum pernah mencoba Belum buat seperti itu? kecuali sama teman-teman yang saya anggap udah akrab. Oke. Tapi menurut Mbak Nisa nih, kalau misal Mbak Nisa kan nggak bisa ya menunjukkan sisi lain, sisi keanehannya dari Mbak Nisa, sisi keabsurdannya Mbak Nisa ke teman-teman yang mungkin belum akrab. Nah, menurut Mbak Nisa itu apakah semua orang itu harus bisa buat menunjukkan itu ke semua orang sih, sisi keabsurdan? Saya pikir harus, karena gimana karena menyenangkan banget nggak sih kalau misalkan kita tuh bisa diterima seakar-akarnya dari kita, kayak mereka tuh benar-benar memahami kita gitu, kayak oh mereka nggak lagi mandang saya sebagai orang yang pendiam yang nggak asyik gitu. Jadi saya tuh pengen punya banyak hal yang pengen saya katakan, tapi saya nggak bisa. Menurut Mbak Nisa, orang yang nggak diterima tuh gimana sih? Orang yang nggak diterima itu kayak dia itu orang yang selalu diem di pojokan, terus dia nggak diharapkan, dia nggak ada pun nggak dicari, dia ada pun nggak diperhatikan, kayak gitu, yang dia pendapatnya nggak pernah diterima. Oke. Berarti itu makna tidak diterima menurut Mbak Nisa ya? Apakah kalau misalnya Mbak Nisa mungkin ini ya, apa namanya, Mbak Nisa menunjukkan sisi keabsurdan dari Mbak Nisa, terus menurut Mbak Nisa apakah semua orang akan meninggalkan Mbak Nisa? Mbak Nisa akan menjadi orang yang diam di pojokan, nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain? Mungkin nggak semua orang ya Bu, tapi orang yang nggak terbiasa dengan itu, kayak oke, teman-teman dekat saya kan udah tahu saya kayak gitu, tapi yang orang-orang lain yang padahal saya tuh pengen, katakanlah saya pengen membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka, saya takut mereka bakal nganggep apa sih nggak jelas kayak gitu. Oke. Berarti Mbak Nisa nih takut dinilai sama orang lain ya? Iya, karena kekurangannya saya punya. Oke, takut dinilai mungkin punya kelemahan, takut dinilai orang yang kurang kompeten, orang yang nggak bertanggung jawab, seperti itu.
Iya. Oke, menurut Mbak Anissa, kalau misal ini ya Mbak Anissa kan punya ketakutan tadi. Dari situ berpengaruh nggak ke diri Mbak Anissa sendiri? Ya, saya tadi jadi lebih jaga. Kayak saya tuh nggak bisa les buat ngomong sesuatu yang sebenarnya saya pikir saya pengen menyampaikan, tapi saya nggak bisa. Terus saya pengen lebih ramah ke orang. Kayak misal di organisasi gitu ya Bu, di satu grup chat gitu. Tapi sebenarnya punya banyak, saya tuh pengen nanggepin gitu loh, tapi saya mikir-mikir tapi kok aneh banget ya masa seorang aku ngomong kayak gitu. Nah kayak gitu terus kayak saya tuh kadang pengen, misal saya pengen mencairkan suasana dengan ngejokes apa-apa tuh saya juga jadi enggak nanti malah jadi aneh gitu. Terus saya jadi ngerasa ini juga kayak minder. Saya ngerasa saya emang ada ya orang, mungkin kalau ke perilaku enggak ya, tapi ke citra negatif yang saya punya, kayak saya ngerasa kayaknya enggak ada. Emang ada ya orang yang bisa benar-benar menerima saya. Mereka kan nggak tahu seutuhnya saya itu gimana, saya dengan segala jelek-jeleknya saya, dengan segala kekurangan saya, padahal mereka itu kan taunya yang baik dari saya. Nah saya pengen menunjukkan kurang-kurangnya itu dari saya itu ke orang lain, tapi saya nggak berani karena ya takut mereka nggak menerima saya. Oke Mbak Anissa, jadi tadi kan Mbak Anissa berarti kan ini ya, takut kalau misal orang lain tuh tahu kalau Mbak Anissa tuh sebenarnya ternyata orangnya agak absurd nih. Kadang juga mungkin Mbak Anissa nganggap Mbak Anissa kan agak aneh gitu. Orang lain takut karena orang lain tuh tahu juga hal itu. Menurut Mbak Anissa, kalau misal Mbak Anissa takut buat dinilai sama orang lain kayak gitu, mungkin ke sehariannya Mbak Anissa itu ada dampaknya nggak? Iya, kayak saya jadi merasa gimana gitu, itu berpengaruh ke saya gitu. Iya. Iya kan tadi saya takut kalau misalkan saya punya kekurangan itu kan, saya jadi kayak saya merasa nggak bisa bebas menyampaikan apa yang saya rasakan ke orang lain. Kayak saya tuh sebenarnya gimana ya, sekedar kayak gimana ya, kayak saya misal di organisasi ya Bu, saya itu sebenarnya pengen lebih dekat sama teman-teman organisasi saya. Saya tuh pengen bisa menyuarakan, saya bisa los gitu loh, curhat terus cerita tentang partner organisasi saya ke mereka. Tapi saya takut kalau mereka tuh kok kayak gini sih Anissa, ternyata kayak gini ya gitu. Terus saya takut, saya merasa jadi nggak bisa diterima orang lain gitu. Sampai saya berpikir emang ada ya orang, karena saya tahu kekurangan saya, gimana kekurangan itu bisa saya ya udah biar apa aja yang tahu gitu. Terus saya jadi kayak merasa pesimis, apakah saya beneran bisa diterima benar-benar seutuhnya sama orang lain. Terus apakah nanti ada sih orang yang benar-benar mau sama saya, padahal saya itu punya banyak kekurangan. Nanti kalau misalkan ternyata dia kena zoom gimana, kalau padahal kan saya nggak sebagus itu, saya nggak sebaik itu gitu. Terus saya jadi ngerasa takut buat berharap membuka diri sama orang lain kayak gitu di ruang pertemanan maupun di rumah, maupun harapan tentang ya misal saya suka sama orang gitu. Oke. Tapi menurut Mbak Anissa, semua orang itu pasti punya kekurangan nggak? Iya. Terus menurut Mbak Anissa, apakah Mbak Anissa tuh harus selalu terlihat sempurna di depan orang lain? Sebenarnya enggak Bu, tapi saya nggak bisa untuk nggak terlihat, bukan sempurna sih enggak ya, nggak terlihat baik, saya nggak bisa. Ya berarti lebih ke tidak bisa menunjukkan sisi kelemahan dari Mbak Anissa gitu ya. Iya. Tapi Mbak Anissa masih menganggap kalau
kesalahan itu wajar. Wajar. Tapi saya ngerasa iya saya bisa, maksudnya saya masih bisa mengatasi kesalahan saya, tapi kayak hal-hal yang mungkin bukan kesalahan ya, kayak hal-hal yang sebenarnya saya gitu loh Bu. Sebenarnya saya ke orang lain gitu. Karena saya nggak yakin orang lain akan bisa menerima itu. Oke. Kalau misal ini yang di organisasi ya, mungkin nangkepin chat atau mungkin lagi kumpul bareng nih, tapi Mbak Nisa pengen juga kayak seterbuka itu sama orang lain, kayak bebas mengungkapin apa aja. Itu perasaan Mbak Nisa di saat di situasi kayak gitu tuh gimana sih? Saya jadi canggung. Kayak contohnya saya dulu pernah ikut kepanitiaan ya Bu. Di situ tuh kayak saya bener-bener diem gitu. Padahal sebenarnya saya tuh orangnya cerewet sebenarnya. Ya kalau tahu aja. Tapi saya takut ketika saya cerewet, saya mengungkapkan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan tuh orang lain nggak bisa menerima itu, karena image yang saya punya di mata orang lain tuh kayak nggak kayak gitu. Dan saya takut. Apakah mungkin ada rasa cemas pas di situasi seperti itu? Iya, mengganjal aja. Mengganjal dan saya jadi sedih karena saya merasa saya bukan bagian dari kelompok itu. Oke. Nah, di sini Mbak Nisa, saya punya self help buat apa namanya, mungkin menata ulang tadi pembicaraan kita sama ini ya. Nah, ini mungkin Mbak Nisa bisa isi tadi penyebab apa namanya, Mbak Nisa punya rasa takut, punya rasa takut dinilai, tidak bisa mengungkapkan kayak gitu. Apa sih tadi kan Mbak Nisa cerita ya, kalau misal mungkin dari ibunya Mbak Nisa tuh menuntut Mbak Nisa buat jadi anak solihah, jadi anak baik, tanggung jawab. Saya langsung tulis. Ya. Nah, mungkin apa sih yang ada di pikirannya Mbak Anissa? Nah, terus yang di sini bisa diisi ketika Mbak Nisa tuh punya apa namanya, keinginan seperti ini, gimana sih perasaan Mbak Nisa? Terus ini apa namanya, apa yang Mbak Nisa lakukan ketika Mbak Nisa tuh punya keyakinan kayak gini? Menurut Mbak Anissa nih, mungkin rasa takut untuk dinilai itu paling sering muncul waktu apa?
Hmm, rasa takut dinilai terus saya nggak diterima aja. Waktu saya kumpul sama orang lain, waktu saya dalam satu forum gitu misalnya. Di kelas atau di organisasi? Di kelas, kalau sama orang-orang yang saya belum, yang mereka belum tahu tentang saya dan mereka menganggap saya tuh sewah itu, sama di organisasi kalau misalkan ya saya bareng sama orang yang belum terlalu dekat juga waktu organisasi. Oke, berarti ke teman-teman yang nggak terlalu dekat gitu ya, Dan mereka nggak tahu kelas saya tuh aku kayak gini. dan mereka punya punya image tentang Mbak Nisa tuh seperti ini seperti ini. Oke, nah ini nanti bisa diisi di rumah aja ya Mbak Nisa ya, buat refleksi dirinya Mbak Nisa sendiri gitu. Ini nanti bisa dibawa aja buat ditulis di rumah. Nah, Mbak Nisa kan tadi banyak banget ya udah kita bicarain gitu. Menurut Mbak Nisa, tadi Mbak Nisa punya ini ya, punya pemikiran bahwa Mbak Nisa tuh takut buat dinilai sama orang lain. Takut misal orang lain tuh nggak bisa nerima apa adanya. Ya, saya ngerasa harus baik gitu biar bisa diterima orang lain. Oke. Menurut Mbak Nisa, pikiran-pikiran seperti itu bisa diganti dengan pikiran yang lebih rasional nggak? Menurut saya itu sudah rasional karena ya emang ada ya orang yang bisa menerima saya bahwa saya dengan segala kekurangan saya, kayak emang ada. Oke. Tapi Mbak Nisa, ya susah ya. Mbak Nisa punya teman dekat kan ya? Punya. Teman dekatnya Mbak Nisa ngerasa Mbak Nisa itu aneh nggak? Enggak, karena saya juga tahu kalau dia juga aneh. Jadi kita saling tahu kalau kita sama-sama aneh gitu. Kalau misal ke orang lain nih, ke teman-teman kelas yang mungkin belum dekat, menurut Mbak Nisa, kalau misal Mbak Nisa menunjukkan sisi anehnya dari Mbak Nisa, terus sisi absurdnya gitu lah, mereka juga akan menunjukkan itu juga, atau respon mereka seperti apa sih kalau menurut Mbak Nisa? Mereka bakal merasa aneh Bu, karena nah kok kamu kayak gini sih gitu, kayak nggak cocok itu sama saya rasa itu karena aneh gitu. Saya bahkan sebenarnya saya sendiri meragukan Bu, apakah orang teman dekat saya itu sebenarnya menganggap saya sebenarnya bisa menerima saya atau enggak, apa diam-diam sebenarnya aneh banget sih ini orang. Tapi Mbak Nisa pernah nanyain ke mereka nggak? Kalau misal aku ini orangnya gimana sih? Teman dekat saya Ke teman-teman yang mungkin belum dekat? enggak sih, saya belum pernah menanyakan karena saya sudah menebak jawaban mereka seperti apa. Karena mereka nggak ditanya pun mereka kayak bilang Mbak Anissa tuh kayak gini. Jadi di situ saya jadi merasa makin susah buat itu. Aku sebenarnya nggak kayak gitu. Terus kalau misalkan aku nggak kayak gitu seperti yang kalian imajinasikan itu, apa kalian masih bisa menerima aku? Tapi menurut Mbak Nisa, diri Mbak Nisa tuh seperti apa? Ya, saya itu sebenarnya kadang orang ini kalau dibandingin sama lain orang ya, kalau orang bilang saya itu kalem, sebenarnya saya nggak tahu sekalem itu. Kalau orang bilang saya sabar, saya baik, sebenarnya saya nggak sebaik dan sesabar itu. Intinya saya nggak sebaik apa yang mereka pikirkan. Kalau Mbak Nisa sendiri nih, tanpa dipengaruhi sama pandangan orang lain tentang Mbak Nisa, Mbak Nisa pandang dirinya Mbak Nisa sendiri itu kayak gimana? Saya orang yang berantakan yang masih berusaha menata hidup saya sendiri. Oke. Nah, makanya Mbak Nisa datang ke konseling ya, karena punya keinginan untuk menata diri Mbak Nisa sendiri. Kalau apakah mungkin Mbak Nisa kan juga melihat ya teman-temannya Mbak Nisa gimana di kelas gitu.
teman-teman Mbak Nisa yang mungkin dekat, Mbak Nisa pernah nih lihat dia sisi keanehannya itu seperti apa, mungkin sisi yang lain lah gitu. Dia pernah menunjukkan hal itu ke orang lain nggak selain ke Mbak Nisa? Pernah. Terus respon orang lain tuh kayak gimana? Menerima aja Bu, ya ikut tertawa atas keanehannya dia gitu. Itu juga kayak, kalian kok dia bisa kayak gitu ya, saya jadi ngerasa gitu, tapi saya belum sejauh itu buat bisa kayak. Tapi kalau misal Mbak Nisa sendiri berlaku kayak dia, apakah orang lain akan menerima juga kayak sebagaimana temannya Mbak Nisa diterima? Saya nggak yakin karena ekspektasi orang lain ke diri saya dan teman saya itu otomatis beda. Karena kita kan dua orang yang beda ya. Maksudnya saya pikir saya nggak tahu apa yang mereka ekspektasikan ke teman saya, dan tapi saya tahu apa yang mereka ekspektasikan ke saya karena mereka bilang ke saya. Misalnya mereka menyampaikan ke saya, walaupun itu mungkin bukan ekspektasi, tapi itu kan gambaran diri saya yang ada di benak mereka gitu kan. Tapi kalau yang teman-teman saya kan saya nggak tahu. Oke. Pandangan orang lain terhadap Mbak Nisa tuh otomatis menjadi identitasnya Mbak Nisa, bukan sih? Bukan, tapi saya kan hidup di tengahnya mereka. Jadi saya merasa saya harus memenuhi harapannya mereka untuk hidup orang seperti ini biar bisa diterima dengan kamu. Kalau misal nggak memenuhi harapan, apakah otomatis dijauhi ya Mbak Nisa? Kalaupun nggak dijauhi, saya merasa saya nggak diterima dengan sebaik itu. Ya. Kalau misalnya Mbak Nisa seandainya nggak diterima di sebuah lingkungan, itu gimana sih? Saya jadi merasa terkucilkan dan saya nggak bisa, kan saya makhluk sosial ya, nggak bisa. Saya jadi sedih. Walaupun saya introvert tapi kayak kok gitu banget, saya masa nggak bisa diterima di mana sih? Saya pengen pasti diterima sama orang. Diterima oleh semua orang atau orang-orang tertentu saja? Pengennya sih diterima sama semua orang, gimana pun saya tahu. Dan apakah semua orang itu pasti diterima di setiap lingkungannya? Enggak. Enggak itu kalau buat diri Mbak Nisa? Saya nggak harus diterima di setiap lingkungannya sebenarnya. Saya jadi sedih. Rasa sedih itu semua orang itu wajar nggak kalau merasa sedih? Wajar. Itu saya ambil. Oh iya. Wajar. Tapi nggak enak kalau sedih kayak gitu. Rasanya sedih kalau merasa nggak diterima kan nggak enak gitu. Berarti harus diterima ya Mbak di setiap lingkungan. Ya, seenggaknya ada beberapa orang yang menerima saya dengan tulus. Tapi selama ini apakah mungkin ada orang yang nggak menerima Mbak Nisa? Menerima, tapi ya itu tadi Bu, menerima versi saya seperti itu yang mereka harapkan. Saya nggak yakin mereka bisa menerima saya seperti ini. Tapi Mbak Nisa pernah nggak nanya ke mereka diri Mbak Nisa menurut mereka tuh seperti apa? Belum pernah ya. Asumsi sih Bu, saya baru cuman kayaknya mereka nilai aku kayak gitu. Ya, berarti itu termasuk dari pikirannya Mbak Nisa sendiri ya? Iya. Mbak Nisa belum memastikan apakah itu memang benar terjadi atau cuman dari asumsi Mbak Nisa. Jadi tadi kan Mbak Nisa
sebenarnya merasa wajar ya kalau misalnya setiap orang tuh nggak harus diterima di setiap lingkungan yang dia datangin. Wajar karena kadang lingkungannya itu nggak cocok sama kita juga. Oke. Kalau Mbak Nisa nggak diterima gitu, nggak apa-apa nggak? Atau Mending pergi. Tapi kalau ada kontak saya dengan kelas itu kan nggak bisa ya Bu. Jadi makanya saya harus berusaha menjadi orang yang diterima sama mereka, karena kan saya nggak bisa masa out gitu aja dari kampus, dari kelas. oke. Kalau misalnya Mbak Nisa mungkin bisanya menunjukkan hal-hal yang mungkin yang dianggap Mbak Nisa tuh baik gitu. Kalau Mbak Nisa di depan mereka seperti itu terus, apakah itu jadi masalah buat Mbak Nisa? Kalau yang baik terus itu Tanpa menunjukkan sisi keanehan dari Mbak Nisa. saya jadi ngerasa nggak bisa diterima seutuhnya. Oke. Tapi Mbak Nisa belum mencoba untuk menunjukkan sisi itu. Karena nggak berani. Kalau misalnya dicoba gitu, bisa kira-kira mungkin nggak Mbak Nisa diterima? Karena belum pernah saya lakukan, berarti masih setengah, masih 50% ya Bu. Oke. Sini mungkin Mbak Nisa tulis dulu sebenarnya pikiran-pikiran yang ada di dirinya Mbak Nisa yang membuat Mbak Nisa tuh nggak bisa menunjukkan sisi dari sisi kelemahan, sisi keanehan, keabsurdan dari diri Mbak Nisa itu seperti apa sih? Nah, pikirannya coba tulis dulu di sini. Pikiran Nah, pikirannya aja. Oke, bentar. Mbak Nisa merasa capek nggak? dengan Dengan apa namanya, kita udah konseling nih selama Oh. 30-an menit lebih. iya Udah capek. Kalau misalnya Mbak Nisa nanti butuh minum, ini bisa diminum ya Mbak Nisa. Kalau butuh tisu juga bisa ya. Jadi senyamannya Mbak Nisa aja di sini. Di sini Mbak Nisa nulisin kalau saya aneh, mereka bakal menilai saya aneh. Kalau saya aneh, saya menjadi jauh dari image positif di mata mereka. Apakah semua orang itu harus punya image positif di mata orang lain? iya karena biar bisa diterima. Bahkan kalau misal image yang negatif pasti ditolak. Mayoritas lebih besar presentasinya yang ditolak kalaupun diterima, dalam hati orang lain pasti apa sih gitu, sebenarnya nggak nerima gitu. Dari pikiran saya sih Tapi teman-teman dekatnya Mbak Elisa bisa menerima Mbak Elisa ya? bisa, karena iya makanya mereka jadi teman dekat saya, karena mereka bisa menerima keanehan saya. Oke. Mungkin nggak kalau semua orang tuh kayak teman dekatnya Mbak Elisa? Nggak tahu, nggak bisa memperkirakan karena nggak pernah nyoba. Karena masa sih ya ya karena di mata mereka tuh saya kayak sedewasa itu gitu loh. Padahal saya suka teriak-teriak, masih yang kayak saya tuh masih suka antar karena ya saya masih suka mengalir, saya masih suka naik, saya masih suka kayak gitu. Tapi kayak
apakah saya sekanak-kanak itu itu, apakah mereka masih menerima saya? Nggak yakin. Oke. Mungkin ya Mbak Nisa. Mbak Nisa pengen punya keinginan untuk apa namanya bisa menunjukkan hal itu ke orang lain. Iya. Tapi Mbak Nisa masih punya rasa apa namanya punya pikiran bahwa Mbak Nisa tuh harus punya image positif di depan mereka. Apakah hal itu mungkin? Kalau Mbak Nisa punya harus apa namanya aku harus punya image positif nih di depan teman-temanku. Di sisi lain Mbak Nisa pengen nunjukin rasa apa namanya pengen nunjukin sisi keanehan Mbak Nisa. Apakah itu mungkin? Berarti yang harus diperbaiki itu di sisi mananya? Pikiran saya kalau saya harus selalu positif, image di depan orang lain. Oke. Ya. Jadi setiap orang itu pasti punya sisi negatifnya ya. Begitupun dengan dengan Mbak Nisa. Nah itu mungkin tapi Mbak Nisa masih merasa susah ya? Masih sedikit, masih ya, belum coba. Nah mungkin Mbak Nisa pengen mencoba? Karena saya kesini untuk mencoba hal itu ya, berarti mau nggak mau saya harus coba sepertinya. Oke, nah di sini saya punya apa namanya satu teknik yang mungkin bisa diterapin sama Mbak Nisa ketika mungkin Mbak Nisa lagi kumpul nih sama teman-teman, terus aku pengen juga kayak dia, dia tuh bisa apa namanya ngakuin apa aja kayak nggak ada beban tekanan, aku harus sempurna, aku harus positif, aku harus baik gitu. Nah nanti ketika pikiran-pikiran aku gini, aku harusnya nggak boleh aneh, aku harus baik, aku anaknya kan kalem kayak yang mereka bilang gitu. Nanti bisa dari pikirannya Mbak Nisa itu, Mbak Nisa katakan ke dirinya Mbak Nisa, stop gitu. Ini kalau misal Mbak Nisa nggak bisa ngucapin nih dalam hati aja, stop gitu. Nah terus Mbak Nisa tuh bukan pahanya, bisa diketuk aja, atau mungkin Mbak Nisa genggam tangannya, stop gitu. Pikiran yang paling sering muncul itu apa? Kalau aku kayak gini kayaknya bakal aneh, jadi nggak usah deh. Nah nanti Mbak Nisa tuh mungkin bisa merem bentar gitu ya, merem bentar. Nah mungkin kita praktekkan bisa. Nah Mbak Nisa merem, tangannya di paha. Nah coba pikirin ketika Mbak Nisa tuh lagi kumpul sama teman. Nah ibarat saya temannya Mbak Nisa lagi canda-canda gitu. Nah terus Mbak Nisa pengen nimbrung. Ini kan Pengen nimbrung. Apa sih yang muncul di pikiran Mbak Nisa? aku kalau ngomong bakalan didengarin atau bakal disautin nggak ya? Aneh nggak ya nanti kalau aku ngomong sekarang? Nah itu pahanya ditepuk, stop gitu. Stop. Nah terus diganti sama pikiran yang nggak apa-apa kok kalau Isra aku dibilang aneh. Oke itu mungkin dengan diganti pikiran apa menurut Mbak Nisa? Mungkin, tapi saya nggak mau terlihat aneh. Tapi berarti itu masih apa namanya? Oke, berarti kalau Mbak Nisa tetap memegang pikiran saya nggak boleh dibilang aneh, berarti Mbak Nisa nggak bisa berubah ya? Iya. Tapi kalau pengen berubah harus ganti pikiran itu. Iya, nggak apa-apa jadi aneh. Nggak apa-apa? Nggak apa jadi aneh. Tapi kalau jadi aneh terus lagi nggak diterima, nggak apa-apa nggak diterima. Mbak Nisa merasa seperti apa? Apakah tidak mengapa kalau Mbak Nisa tidak diterima? Kan nggak harus semua lingkungan saya terima. Oke, berarti nggak apa-apa ya nggak diterima di semua lingkungan? Nggak apa-apa. Misalkan ada beberapa orang di situ yang mengenai saya, nggak harus semuanya. Nggak harus semuanya, pasti ada.
Pasti. Pasti ada orang yang menerima. Semoga. Pasti. Oke, nah kita ulang ya. Nah, Mbak Nisa merem. Nah, bayangin di situasi itu kumpul sama temen, rapat organisasi. Terus apa yang muncul di pikirannya Mbak Nisa? Saya harus menjaga sikap saya. Nggak boleh terlihat aneh. Nggak boleh aneh maksudnya. Nah, bilang stop. Stop. Dipukul pahanya. Stop. Stop gitu. Stop. Nah, diganti sama tadi pikirannya Mbak Nisa yang lebih positif. Nggak apa-apa kok kelihatan aneh. Maksudnya kalaupun aku aneh, nggak usah orang lain nggak terima keanehanku juga nggak apa-apa. Nanti at least mesti ada orang yang memahami itu. Bisa? Coba. Kira-kira mungkin gak dilakuin sama Mbak Nisa itu? Mungkin selama saya mau menahan resikonya itu tadi. Mungkin aja. Berarti mungkin atau tidaknya sebenarnya dari Mbak Nisa sendiri atau dari lingkungan Mbak Nisa? Dari saya sendiri. Oke. Nah, di sini nanti ini kan ada beberapa kolom ya Mbak Nisa. Ini Mbak Nisa bisa. Nah, di sini ada contoh aja dari pikiran yang negatif bisa diubah ke pikiran yang positif. Ini ada contoh beberapa pikiran yang lebih positif gitu. Mungkin Mbak Nisa bingung aku pikir apa ya biar aku lebih tenang gitu. Nanti ini diisi, misal nih situasinya mungkin tanggal berapa hari apa gitu ditulis, terus situasinya mungkin lagi kerja kelompok di kelas atau mungkin rapat organisasi. Nah, terus pikiran Mbak Nisa yang muncul waktu itu tuh apa sih? Ya. Nah, terus juga Mbak Nisa mengganti dengan pikiran apa? Nah, nanti dampaknya apa? Terus Mbak Nisa di situ kasih rating setelah Mbak Nisa mengganti pikiran itu yang lebih positif. Rasanya Mbak Nisa tuh di rating 1 sampai 10 berapa? Nah, tapi Mbak Nisa juga jangan memaksa diri Mbak Nisa. Aku udah ganti pikiranku, kenapa aku masih cemas ya, kenapa aku masih takut ya, nggak apa-apa. Itu nanti nah ini kan ada beberapa kolom, nanti dilihat apakah ada perubahan atau enggak. Mungkin dulu ini. Iya, ini nanti diisi ya setiap mungkin nanti kan di pertemuan depan kita kan akan evaluasi lagi ya apa yang kemarin itu udah nanti selama 1 minggu ini Mbak Nisa mencoba satu teknik ini gitu. Apakah itu efektif untuk Mbak Nisa ataupun enggak gitu. Nah, oke. Konseling kita hari ini kita cukupkan dulu ya Mbak Nisa, ternyata udah waktunya sudah mau habis. Kita bisa jadwalkan ulang pertemuan kita di minggu depan. Kira-kira Mbak Nisa bisanya hari apa nih? Hari Jumat, Sabtu, Minggu bisa Bu. Oke. Dari Sabtu aja kali ya. Oke, hari Sabtu ya. Oke. Mbak Nisa kosongnya jam berapa? Sekitar jam 10 sampai jam 12-an saya bisa itu. Oke. Berarti dari jam 10 sampai jam 12 ya. Nanti Mbak Nisa bisa datang aja ke ruang konseling. Nanti saya ada di sana. Nah, mungkin sebelumnya Ibu ucapin terima kasih dulu ya ke Mbak Nisa. Terima kasih banyak Mbak Nisa udah mau datang sendiri nih ke konseling. Kemarin menghubungi saya sendiri dengan inisiatif sendiri dari Mbak Nisa pengen berubah gitu. Akhirnya ke konseling untuk saya. Nah, mungkin kita cukupkan dulu ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak dan mungkin saya juga minta maaf kalau misal ada yang kurang berkenan di hatinya Mbak Nisa. Untuk pertemuan depan kita bertemu lagi ya. Oke, silakan kalau misalnya Mbak Nisa mau melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Hati-hati jalan ya Mbak Nisa ya. Terima kasih Bu.